sehingga seseorang tumbuh ubannya meskipun usianya belum tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semuanya. Sedulur, secara ilmu medis, tumbuhnya uban itu disebabkan karena berkurangnya hormon tertentu pada tubuh sehingga warna rambut panjenengan menjadi putih atau tumbuh uban. Selain itu, faktor genetik atau faktor keturunan juga bisa mempengaruhi secara fisik sehingga seseorang tumbuh ubannya meskipun usianya belum tua. Tetapi banyaknya uban di kepala seperti yang menjadi ciri khasnya beberapa tokoh seperti Pak Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimulyono, Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan, bahkan salah satu kandidat calon presiden Bapak Ganjar Pranowo. Dari itu, dari sudut pandang spiritualnya ternyata mempunyai beberapa keistimewaan dan keajaiban tertentu yang harus panjenengan ketahui bersama. Yang pertama, uban sebagai simbol adanya sifat penyabar atau tabah pada seseorang. Jadi, orang yang sudah tumbuh uban di kepalanya itu memiliki tingkat kesabaran yang sangat besar. Alias orangnya penyabar, dia pernah mengalami ujian yang berat, pernah mengalami berada dalam kondisi titik terendah seperti mendapatkan ujian, dihujat atau direndahkan oleh banyak orang. Pernah mengalami hidup dalam keprihatinan, keterbatasan, dan perjuangan, tetapi dia bisa mengalaminya dengan penuh kesabaran dan tabah. Itu yang pertama. Yang keduanya yaitu kewibawaan. Apa dasarnya uban kok berkaitan dengan kewibawaan bagi seseorang? Ini dasar alasan yang harus panjenengan ketahui. Jadi, Kanjeng Nabi Ibrahim adalah manusia pertama dalam sejarah peradaban manusia yang beliau melihat memiliki uban di kepalanya. Nah, pada saat Kanjeng Nabi Ibrahim melihat uban tersebut, lantas beliau bertanya kepada Gusti Allah Ta'ala, "Apa ini wahai Tuhanku?" Lalu Gusti Allah berfirman menjawab, "Kewibawaan wahai Ibrahim." Lantas Kanjeng Nabi Ibrahim berkata kembali, "Wahai Tuhanku, tambahkan aku kewibawaan." Nah, dari kejadian itu dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ayat 120. Dan itu juga dijelaskan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Itu alasan mengapa uban mengandung makna kewibawaan. Yang ketiga, terdorong menjadi giat beramal. Jadi, uban itu bisa menyadarkan orang-orang yang berakal menjadi lebih semangat dalam berbuat kebajikan, membuat seseorang semakin peka terhadap hak-hak Tuhannya dan juga hak sesama makhluk. Waktunya dia habiskan untuk kebaikan dan ibadahnya, pengabdiannya menjadi lebih baik dan menjadi lebih sempurna. Jadi bisa diartikan bahwa para tokoh-tokoh yang beruban itu punya watak pengabdian yang baik. Dan ini seperti sejarahnya waliullah Imam Abu Bakar Basyaiban bin Muhammad Asadullah. Beliau adalah orang pertama yang mendapatkan gelar Basyaiban, yang itu artinya dalam bahasa Arab adalah berambut putih.
Beliau pernah hilang berpuluh-puluh tahun dalam masa hidupnya, lalu beliau muncul lagi dengan rambutnya yang beruban atau putih semua, tetapi wajahnya tetap muda. Itu kehebatan dari adanya uban yang ketiga. Yang keempat, memiliki ketenangan dan kedewasaan. Jadi, di balik banyaknya uban di kepala panjenengan, itu bisa membuat panjenengan memiliki sikap kedewasaan dalam berpikir dan juga ketenangan. Sikap menjadi tenang ketika berbicara, berbuat, dan bermuamalah kepada orang lain. Berikutnya yang kelima, uban menjadikan seseorang tidak rakus terhadap keduniaan atau harta benda. Jadi munculnya uban itu membuat seseorang sadar bahwa keberadaannya di dunia ini tidaklah selama-lamanya, hanya sebentar saja jika dibandingkan dengan kehidupan kelak di akhirat. Membuat ketamakannya terhadap harta benda semakin berkurang, angan-angan kosongnya pun hilang. Ia lebih suka sibuk dalam hal-hal yang pasti-pasti, hari-harinya menjadi lebih produktif untuk mempersiapkan masa depan, berbuat kebaikan-kebaikan yang dijadikan sebagai bekal amalnya untuk akhiratnya. Berikutnya yang keenam, yaitu menjadi cahaya. Jadi uban itu bisa menjadi cahaya bagi seseorang pada hari kiamat nanti. Hal itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Sahih Tirmizi nomor 1634. Barang siapa yang telah beruban dalam Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Itu adalah sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Ka'ab bin Murrah. Maka, jika seseorang dengan banyaknya uban di kepala itu menjadi pertanda keistimewaan yang dimilikinya karena banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Sangatlah pantas jika ubannya tersebut akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat nanti. Berikutnya yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mengingatkan ajal. Uban adalah salah satu pengingat terhadap seseorang akan dekatnya ajal kematian. Tidak harus tua yang dekat dengan ajal, yang masih muda pun dekat dengan ajalnya. Dan uban bisa mengingatkan seseorang atas kedekatan ajal tersebut. Dan semakin seseorang yang beruban menyadari akan dekatnya ajal, maka dia akan semakin banyak berbuat amal-amal kebaikan. Entah itu dalam bentuk pengabdian kepada sesama, kepada bangsa dan negaranya, yang akan membawa kemanfaatan kepada masyarakat yang luas. Sedulur, itulah tadi 7 keajaiban dan keistimewaan di balik tumbuhnya uban di kepala bagi seseorang. Semoga panjenengan semua yang mendapatkan anugerah berupa tumbuhnya uban di kepala, panjenengan semua semakin banyak bersyukur dan semakin menumbuhkan amal-amal kebaikan yang membawa panjenengan kepada kemanfaatan dan keberkahan bagi sesama, bagi masyarakat banyak, bagi bangsa dan negara tercinta. Jika ada pertanyaan atau respon apapun terkait apa yang kami sampaikan ini, sumonggo silahkan tulis saja pada komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat. Salam sejahtera, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.